Ini tidak baik, Tuan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Situ Mufan menghela nafas panjang, dan sekarang dia merasa mual ketika mendengar ini. Lelah, cepat dan hancurkan. Dengan pembelajaran dari 2 kali sebelumnya, dia kini berhenti berbicara dan hanya menunggu pelayannya berbicara sendiri. Orang yang datang menarik napas dalam-dalam, Tuan. Mengapa Anda tidak bertanya kali ini? Tanya, apa kamu tidak tahu kenapa tuanku tidak bertanya? Kenapa kamu berani bertanya? Situ Mufan sudah ingin menamparkan 2 mulut besar lawannya. Dahi, pelayan itu menggaruk kepalanya, agak bingung dengan pertanyaan Situ Mufan. Aduh, jangan kaget, apa yang terjadi lagi, benarkah? Kemudian Song Yuntian menghilang secara misterius bersama 3 dari 4 jenderal naga sejati tanpa alasan. Apa, 4 jenderal naga asli bisa menangani masalah sepele seperti itu? Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan makanan? Situ Mufan membanting meja, menurutnya seperti bebek yang sudah mencapai paruhnya dan terbang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kirim seseorang untuk mencariku. Melihat pelayan yang acuh tak acuh itu, Situ Mufan menjadi marah. Ada satu hal lagi yang belum kamu laporkan. Ada lagi, Situ Mufan sekarang ingin membunuh orang ini. Dia jelas telah memperingatkan pihak lain untuk tidak bernapas dengan keras saat berbicara, tetapi dia masih melakukan kesalahan ini. Itu kamu, itu urusan majikanmu yang diketahui oleh Nyonya. Nyonya sedang marah di halaman belakang sekarang. Dia ingin melayani keluargamu. Apa, Situ Mufan bodoh saat itu. Ini sebenarnya hanya masalah memilih bagian tipis dari tali rami dan memotongnya. Tuan, sebaiknya Anda segera pergi ke sana, jika tidak, saya khawatir amarah istri saya akan menimbulkan masalah di aula leluhur. Perkataan pelayan itu bagaikan palu godam yang menghantam hati Situ Mufan. Namun meskipun dia sangat ketakutan, dalam hatinya dia tahu bahwa jika dia kembali sekarang, harimau betina itu akan membunuhnya atau membuatnya kehilangan kulitnya. Sama sekali tidak ada cara untuk kembali sekarang. Segera berikan perintah kepada pemimpin keluarga saya untuk memanggil para elit untuk mengejar Song Yuntian, tubuh bencana. Masalah ini sangat penting. Saya harus pergi ke sana secara langsung untuk memastikan tidak ada kekhawatiran. Faktanya, menghindari keunggulan dan keluar untuk menghindari pusat perhatian. Ya, aku akan segera pergi. Dan Lu Yun, yang tersedot ke dalam lubang cacing luar angkasa, juga membuka matanya di tempat yang aneh. Ketika Lu Yun melihat dengan jelas situasi buruk di sekitarnya, dia tercengang. Kemanapun Anda melihat, ada titik-titik cahaya biru redup. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat kristal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Namun yang aneh adalah kristal-kristal ini tidak tertanam di batu atau dinding apapun, mereka hanya tersuspensi di udara dari udara tipis. RH, tahukah kamu di mana tempat ini? Lu Yun bertanya tanpa sadar, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa RH sudah tidak ada lagi dalam pikirannya. Hal ini membuat Lu Yun langsung panik, berpikir, mungkinkah untuk melindunginya, RH kembali mengalami cedera serius dan tertidur lelap. RH, Lu Yun menelepon lagi dan memindai jiwa, mencoba menemukan jejak RH. Saudaraku, aku di sini. Tiba-tiba, suara yang memekakkan telinga mencapai telinga Lu Yun, hampir menembus gendang telinganya yang tidak curiga. RH, kamu. Mata Lu Yun membelalak dan dia melihat ke depannya dengan tidak percaya. Tubuh serangga besar yang tingginya lebih dari 50 kaki memenuhi rongga matanya. Lu Yun sangat ketakutan hingga dia tidak bisa menahan gemetar. Anda harus tahu bahwa ukuran tubuh asli RH hanya dapat dihitung dalam nanometer, jika tidak, jiwa Lu Yun tidak akan mampu menanggungnya. Meski aku tidak percaya, aura familiar yang keluar dari tubuhnya pasti milik RH. RH, kamu, saudaraku, kamu pasti memiliki banyak keraguan sekarang. Izinkan aku dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepadamu bahwa ini adalah klan dari klan cacing darah kita, Ramster. Meskipun RH sudah sangat sunyi, desibel yang dihasilkan masih seperti guntur bagi Lu Yun. Untungnya, Lu Yun menggunakan energi spiritual untuk melindungi telinganya. Meskipun ada sedikit ketidaknyamanan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Sejujurnya, saya tidak tahu bahwa lubang cacing luar angkasa yang terbentuk dari tumbukan dan perpaduan hukum waktu dan hukum ruang angkasa benar-benar membawa Anda ke sini. Ramstead, klan Chaos Bloodworms, itukah sebabnya kamu menjadi begitu besar, RH? Lu Yun terus mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu. Sebenarnya, saudaraku, ini adalah ukuran yang seharusnya dimiliki oleh Chaos Bloodworms kita. Alasan mengapa mereka menjadi begitu kecil di dunia atas terutama karena mereka dibatasi oleh hukum dunia atas. RH menjelaskan, bukankah hukum alam atas sudah tidak lengkap? Saudaraku, justru karena ketidaklengkapan hukum alam atas maka kita, sebagai spesies asing, dapat memasuki alam atas, tetapi ketidaklengkapannya tidak berarti sama sekali tidak efektif. Jika hukum alam atas adalah utuh, tidak peduli seberapa banyak cacing darah kita berubah, tidak peduli apa bentuknya, tidak mungkin untuk masuk. Oh, aku mengerti, hanya saja lalat tidak menggigit albumen yang mulus. RH, tidak ada salahnya mengatakan itu. Tiba-tiba Lu Yun melihat ke arah RH dan sepertinya menyadari sesuatu, jika ini masalahnya, apakah kita sekarang tidak lagi berada di alam atas? RH mengangguk, benar, tapi letaknya tepat di sebelah dunia atas. Lalu bagaimana kita kembali ke alam atas sekarang? Lu Yun bertanya dengan kesakitan. Ramster seharusnya membangun terowongan luar angkasa yang stabil dengan dunia atas sekarang. Melalui terowongan itu, kita seharusnya bisa kembali ke dunia atas. Hanya, RH tampak ragu-ragu untuk berbicara.
Ada apa? Lu Yun bertanya. RH menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saudaraku. Kamu seharusnya mengetahui statusku di klan cacing darah kekacauan, menyia-nyiakan keluarga kerajaan yang menurun. Tapi apakah kamu belum bangun sekarang? Darahmu berubah menjadi emas. Lu Yun berkata dengan bingung. Masalahnya justru ada di sini sekarang. Jika aku masih menjadi sampah seperti dulu, mungkin keluarga kerajaan yang bertanggung jawab atas klan cacing darah hari ini akan terlalu malas untuk memperhatikanku. Lagi pula, tidak ada yang akan membuang waktu untuk alimbah. Tapi itu tidak berhasil sekarang. Saat aku bangun, aku menjadi duri di pihak mereka. Jangan sampai saya memulai perselisihan sipil dan memperebutkan tahta. Petik 2. Karena mereka takut kamu akan menggulingkan mereka, mari wujudkan apa yang selalu mereka khawatirkan. Lu Yun meletakkan tangannya pada RH, di dunia atas, kamu telah banyak membantu kakak, sekarang izinkan aku membantumu sekali. RH, ambil kembali apa yang semula milikmu. Kata-katanya datang dari hati. Jika bukan karena penyelamatan RH yang berulang kali dalam situasi kritis, Lu Yun mungkin sudah mati di sudut. Tulang-tulangnya pasti sudah busuk sekarang. Saudara laki-laki. RH meraung dengan air mata berlinang. Tidak, tunggu sebentar. Apakah kita melupakan sesuatu? Lu Yun tiba-tiba bereaksi. Qian Qinger hilang. RH, kamu yakin? Lu Yun bertanya lagi dan lagi. Tidak, saudaraku. Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Setelah bangun tidur, untuk memastikan keselamatanmu, aku telah berpatroli di pulau ini. Selain kamu, tidak ada orang lain. RH mengulanginya lagi, saudaraku. Lubang cacing luar angkasa seperti ini. Benda-benda yang dihisap diangkut sepenuhnya secara acak. Qian Qinger tidak hanya hilang, tetapi 3 orang dari keluarga situ yang tersedot juga bersama kamu. Apakah kita akan mendarat di pulau ini bersama-sama? Apakah itu berarti mereka tidak dipindahkan ke Ramstead? RH menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memastikannya. Tapi mereka seharusnya semua diteleportasi ke Ramster, hanya saja tempatnya dekat. Menurut kebiasaan klan cacing darahmu, apa yang akan kamu lakukan jika menangkap seorang kultivator seperti ini? Makan saja dia di tempat. Kami tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Tapi seringkali mereka akan dipelihara sebagai hewan peliharaan darah untuk bersaing dengan hewan peliharaan darah cacing darah lainnya untuk menghabiskan waktu. RH berkata sambil berpikir, sialan, kalian cacing darah benar-benar bersenang-senang. Tidak mungkin, saudaraku, tidak semua cacing darah memiliki ambisi yang besar, sama seperti desa manusiamu. Betapapun berwarnanya dunia luar, bukankah masih ada orang yang tinggal di desa yang miskin dan monoton? Mereka menghadapi tidak punya bersenang-senang dengan kehidupan yang selalu berubah. Memang, Lu Yun mengangguk dan mengakui, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Tetapi karena alasan ini, Ramster juga bermunculan sebuah industri, pedagang budak. Mereka menangkap pembudidaya abadi dari dunia atas, dan kemudian mengangkut mereka ke Ramster untuk membelinya. Harganya sangat mahal, tapi ini biasanya diberikan kepada terbuka pasar untuk cacing darah kelas tinggi itu. Jika ada kebutuhan, mintalah. Lu Yun sudah terbiasa dengan ini bukan pertama kalinya dia melihat pedagang budak. RH, jika kami ingin membantumu mendapatkan kembali tahta, apa yang perlu kami lakukan? Keterus-terangan Lu Yun benar-benar mengejutkan RH, lagi pula karakternya bahkan belum ditulis. Saudaraku, bukankah masih terlalu dini untuk mengatakan ini? Bukankah masalah terbesar kita sekarang adalah kita harus mencari cara untuk meninggalkan pulau ini dulu? Ah, apakah itu berarti kamu tidak bisa berenang menyeberang? Lu Yun berdiri di dahi RH, memandangi pantai yang menjulang ratusan kilometer jauhnya dan berkata, apa kamu gila, saudaraku? Sungai di antara keduanya bukanlah sungai biasa. Ini adalah galaksi bidang. Tidak ada artefak khusus untuk membawanya, dan tubuh fisik akan musnah jika menyentuhnya. RH memandangi permukaan sungai yang gelap seperti tinta dengan ketakutan di wajahnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menunggu di sini saja kan? RH, saat ini, sepertinya tidak ada pilihan lain selain menunggu. Lu Yun, 1 orang dan 1 serangga saling memandang tanpa berkata-kata. Tiba-tiba peluit yang menusuk terdengar di telinga mereka. Lalu terdengarlah suara percakapan bagaikan guntur yang menggelegar. Sarahei, pergi dan lihat apakah ada budak manusia yang jatuh di pulau ini. Kenapa aku lagi? Kenapa kamu tidak pergi? Karena buruh adalah kaptennya. Cepat pergi. Jika kamu memanggilku, kamu adalah kaptennya. Apakah kamu bos atau wakil kapten? Total hanya ada 2 bak. Kenapa kamu berpura-pura? Nasarahe mengeluh sambil melompat turun dari benda gelap yang menyerupai cangkang kura-kura. Saudaraku, kita selamat. Cepat dan sembunyi di telingaku. RH bersorak. Lu Yun buru-buru mengikuti instruksinya, dan mau tidak mau merasa bahagia di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak membawa Song Yuntian bersamanya, kalau tidak, dia harus mati sendirian di pulau ini. Song Yuntian, apakah kamu sopan? RH memutar pinggangnya yang besar dan buru-buru berlari menuju Sarahei yang berlumuran darah. Gerakan keras seperti itu terasa seperti gempa bumi bagi Lu Yun yang ada di telinga RH, tapi Sarahei tidak memperhatikan RH sampai RH menghampirinya, dan dia bahkan terkejut. Pada saat itu, Lu Yun tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, sumbangkan telinga ini jika kamu tidak menginginkannya. Cacing tidak membutuhkannya lagi. Meskipun telinganya tidak bagus, dia memiliki kepribadian yang baik. RH mengobrol sebentar dengan pihak lain dan sebenarnya diundang ke kapal. Setelah naik, dia dengan antusias memperkenalkan kaptennya kepada RH.
Namanya sepertinya, Ding Ding. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika dia mendengar nama ini, Lu Yun ingin bergegas dan menamparkan orang lain 2 kali. Sebagai seorang gangster sosial, RH dengan cepat terlibat dengan Erkong. Saya pikir saya bisa dengan senang hati mengambil tumpangan gratis, tetapi setelah perahu cangkang penyu mendarat, ketika RH dan Ding Ding Chong mengucapkan terima kasih dan bersiap untuk pergi, mereka dihadang. Saudara Ding, apa maksudmu? RH memandang cacing darah berkulit kemerahan yang berdiri di sampingnya, dengan sedikit nada tidak senang dalam suaranya. Apa maksudmu, kakak? Kamu tidak mengerti aturannya, jadi kamu hanya melakukannya dan tidak mau mengakuinya. Kali ini, Sarahei yang berwajah baik juga datang ke belakang RH dan menghalangi jalan RH. Adik, aku baru saja tiba di sini dan aku tidak mengerti peraturan di sini. Biar ku beritahu kalian berdua. Saat mereka pertama kali tiba di Lamster, baik RH maupun Lu Yun tidak ingin menimbulkan masalah. Sederhana, fakta bahwa kamu bisa muncul di dekat pulau itu berarti anakmu juga telah kembali dari apa yang disebut dunia atas. Kamu pasti memiliki beberapa harta karun di tanganmu. Ding Ding berkata sambil tersenyum. Bukankah kalian berdua hanya menginginkan bayinya? Katakan padaku sebelumnya, kenapa merusak hubungan antara kamu dan kakakku? RH tertawa untuk meringankan suasana, dan mengeluarkan lusinan senjata peri berkualitas tinggi dari mulutnya, anggap ini sebagai hadiah untuk kedua bersaudara. Biar ku katakan saja, tidak ada makan siang gratis di dunia. Lu Yun, yang berada di telinga RH, berkata tidak setuju. Oke, saudaraku, enaknya makan sedikit. Lebih baik daripada meminum angin barat laut di pulau terpencil di mana burung tidak buang air besar. Juga, sebuah teriakan marah menyela pembicaraan, nak. Saudaraku, aku dengan tulus ingin menjadikanmu saudara, tetapi kamu hanya menggunakan potongan logam ini untuk membodohiku, bukan? Saudara Ding, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? RH mengatakan ini, tapi dia mengutuk dalam hatinya, sialan. Menjadi tuan muda adalah ketidakadilan yang besar, bukan? Jika bukan karena takut menimbulkan masalah, saya akan memotong kalian semua hari ini. Jika itu adalah RH dari sebelumnya, dia tidak akan pernah berani berpikiran seperti itu. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu. Setelah RH terbangun, tidak mudah untuk membunuh kedua karami kecil ini. Saudaraku, yang kami inginkan tidak benar, berikan saja kami budak manusia yang kamu kendarai sekarang. Ding Ding sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Kalau tidak, sisakan saja separuh darah di tubuhmu. Sarahei di belakangnya menjilat bibirnya dan menambahkan dengan rakus. Itu mudah untuk dikatakan. RH berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita melakukan duel darah hewan peliharaan? Selama kamu menang, aku tidak hanya akan memelihara hewan darah itu, tetapi juga setengah dari darahku sendiri. Jika kamu kalah, biarkan aku pergi. Ding Ding dan Salehei saling memandang dan setuju tanpa ragu-ragu. Jika kalah, Anda tidak akan kalah, dan jika menang, Anda akan menghasilkan uang. Aku sedang terburu-buru, bisakah kalian berdua berkumpul? Begitu kata-kata ini keluar, Ding Ding dan Sarahei hampir tertawa. Adik kecil, jika kamu berbicara seperti itu, maka aku tidak akan sopan. Datang saja ke sini. RH berkata sambil tersenyum, bukan karena dia harus pamer, tapi karena dia memiliki kepercayaan mutlak 100% pada Lu Yun. Saat Ding Ding dan Sarahei melepaskan blood pet mereka, RH merasa permainannya stabil. Karena tingkat budidaya kedua hewan peliharaan darah ini hanya di negeri dongeng emas semu. Lawan Lu Yun dengan kepalamu. Adik kecil, apakah kamu takut? Segera panggil hewan peliharaanmu keluar. Ding Ding dipenuhi dengan rasa bangga dan mengira RH terganggu karena dia takut dengan hewan peliharaan darahnya. Dia tidak tahu bahwa RH hanya berpikir bahwa kekuatan darah hewan peliharaan lawannya terlalu rendah. Jika kakak laki-lakinya tidak tahan lagi, dia akan dipukuli sampai mati. Namun semakin RH ragu-ragu, semakin Ding Ding Erkong merasa bahwa RH takut, dan terus mendesaknya untuk memanggil hewan peliharaan darahnya. Karena terpaksa tidak punya pilihan, RH untuk sementara mengundang Lu Yun keluar. Namun, penampilan RH yang berhati-hati, seolah-olah dia takut Lu Yun akan jatuh, mengundang cemoohan dari Ding Ding Erkong. Adik laki-laki, apakah kamu memelihara hewan peliharaan berdarah? Atau ayah yang masih hidup? Kamu sangat berhati-hati. RH menutup mata terhadap hal ini, dan bahkan senyuman di wajahnya tidak berubah sama sekali. Lu Yun berpikir dia tidak bisa setenang RH. Berapa banyak keluhan yang diderita dan berapa banyak kesulitan yang dialami. Lu Yun tiba-tiba merasa tertekan. Namun saat permainan akan dimulai, RH berhenti. Adik, bukankah Nemo akan menyesalinya? Pada akhirnya, tidak ada jalan untuk mundur ketika kamu menembakkan busurmu. Jika kamu mundur saat ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikannya dengan setengah darahmu. Sarahei berkata dengan sengit, tentu saja tidak mungkin untuk menyesal. Tidak mungkin untuk menyesal dalam hidup ini. Tapi kita harus memperjelas aturannya dulu, kan? Aku akan menyelamatkan kalian berdua dari menulis tentang itu nanti. RH selalu tersenyum. Aturan, hanya ada satu aturan untuk duel darah hewan peliharaan, permainan dimulai, hidup atau mati. Oke, dengan kata-kata saudara Ding, saya merasa lega. RH mengangguk dan memandang Lu Yun, apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Saudaraku, ayo kita lakukan. Haha, ambil tindakan, seorang pria dengan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya ingin membunuh. Sebelum Ding Ding bisa berkata apa-apa, perutnya terasa sedikit basah. Saat dia menundukkan kepalanya, dia membeku di tempatnya.
Hewan peliharaan darahnya dan hewan peliharaan darah Sarahei semuanya langsung dibunuh oleh Lu Yun dengan satu gerakan, tidak meninggalkan tulang tersisa. Kalian berdua, aku menang. Aku bersedia mengaku kalah dan pamit. RH mengangkat Lu Yun dan berkata, berhenti. Dinding menghalangi jalan RH lagi. Serahkan hewan peliharaanmu pada pekerja dan pekerja serta manajemen akan melepaskanmu. Kamu tidak mampu membelinya, kan? Senyuman di wajah RH membeku, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Setelah melalui ratusan pertarungan dengan Lu Yun, RH tidak pernah kalah dalam sebuah pertarungan meskipun dia sendiri tidak pernah melakukannya. Tubuhnya telah lama dikandung dengan aura pembunuh yang hanya berguna dalam pertempuran. Beranilah untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Saya jamin akan ada 2 mayat lagi di galaksi malam ini. Bang, dinding sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Sarahei yang bersiap di belakang punggung RH begitu ketakutan hingga tidak berani bergerak saat RH menoleh dan menatapnya. Setelah memutar tubuhnya menjauh dari perahu berbentuk cangkang penyu, RH tertegun saat menginjak tanah. Di mana? Di mana ini? Lu Yun. Lu Yun juga bingung saat itu, haha. Bisakah kamu tersesat di rumahmu sendiri? Tidak, saudaraku. Dunia ini bahkan tidak ada dalam peta ketika aku meninggalkan Ramstead. RH menjelaskan, Lu Yun, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Saudaraku, kamu tidak tahu sesuatu. Kami cacing darah menggunakan umpan balik dari tentakel setelah mereka menyentuh tanah untuk mengidentifikasi apakah kami pernah ke suatu tempat. Lu Yun tidak mengerti pada saat itu, kamu jelas memiliki mata. Mengapa kamu harus menggunakan tentakel? Bukankah ini tidak perlu? Ini karena Ramster terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan pulau-pulau ini terlihat hampir sama dari luar. Jika Anda hanya menggunakan mata untuk menilai, mudah sekali membuat kesalahan. RH menjelaskan, tetapi pulau yang ada di bawah kaki kita, hanya dengan melihat areanya, termasuk di antara 10 pulau teratas di Ramstri berdasarkan area ketika saya pergi. Sial, perubahan di Lamster cukup besar. Lu Yun menghela nafas, ini seperti keadaan tambahan yang muncul di Blue Star tanpa alasan. Kita harus mendapat informasi dulu. Setidaknya kita perlu tahu di pulau mana garis keturunan Sasi saat ini berada. Lu Yun menganalisis. Memang, RH mengangguk setuju, tapi kami tidak punya koin darah. Koin darah, mata uangmu di sini. RH mengangguk. Jika saya tahu saya akan kembali ke Ramstad, saya akan menyimpan darah manusia terlebih dahulu. Barang itu juga merupakan mata uang keras di sini. Sialan, kalian cacing darah mesum sekali. Lu Yun tidak tahan untuk mengeluh. Saudaraku, jika kamu punya waktu untuk membicarakan hal ini, mengapa kamu tidak memikirkan cara menghasilkan uang? Bahkan RH sendiri tidak pernah menyangka suatu saat dia akan mengkhawatirkan uang. Darah manusia adalah mata uang yang sulit di sini, tapi bagaimana dengan darah cacing darahmu sendiri? Lu Yun memandang dengan jahat ke arah dinding Erchong, yang dikejutkan oleh RH, dengan niat membunuh di wajahnya. Saudaraku, idemu ini sangat berbahaya. Meskipun di dunia atas, cacing darah memiliki kebiasaan mengkanibal jenisnya sendiri, perilaku ini dilarang keras di Ramster. Begitu ketahuan, langsung akan menjadi musuh publik. RH menghentikannya. Lu Yun, itu hanya omongan. Karena membunuh bukanlah suatu pilihan, ayo kita memeras kantor pusat. Ini bisa dilakukan, kata RH sambil berbalik dan berjalan menuju dinding Erkong. Namun tiba-tiba ada sosok yang menghalangi jalan RH. Itu adalah cacing darah dengan kulit merah tua. Apa yang sedang kamu lakukan? RH berkata dengan hati-hati. Adik kecil, lihat dirimu, apakah kamu kekurangan uang akhir-akhir ini? Apakah ada cara untuk menghasilkan uang dengan cepat? Apakah kamu ingin mencobanya? Cacing darah berkulit merah tua memperlihatkan aura layu pada pandangan pertama. Biasanya, Lu Yun akan membiarkan RH mengabaikannya, tapi bukankah ini waktu yang luar biasa? Tentu saja, kita harus memperlakukannya dengan sangat serius. Metode apa, adik? Ikuti saja aku. Saat dia berbicara, cacing darah berkulit merah tua memimpin. Tapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi dan melihat ke belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Adik, kenapa kamu tidak pergi? Mengapa aku harus pergi bersamamu? RH bertanya, hanya karena kata-katamu, aku akan pergi bersamamu. Bagaimana jika kamu ingin kehilangan uangmu? Ga Yaoxi, apakah itu cara baru untuk menghasilkan uang? Cacing darah berkulit merah tua itu memasang wajah bingung. RH juga bereaksi saat ini, saudaraku. Kami cacing darah tidak punya ginjal. Lu Yun, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan itu, kan? RH juga sangat kesal. Dia baru saja menyerahkan kendali atas tubuhnya kepada Lu Yun, meskipun dia pandai berurusan dengan orang lain, ketika harus menghitung orang lain, itu adalah Lu Yun. Tapi siapa sangka ketika Lu Yun membuka mulut untuk mengatakannya, dia hampir mengungkapkan rahasianya. Untungnya, pihak lain adalah penghuni liar di rumah dan belum pernah ke dunia atas, kalau tidak dia akan ditakdirkan untuk mati. Aku sudah terlalu lama berada di tempat kumuh di dunia atas itu, jadi aku hanya mengatakannya dengan santai. RH melambaikan tangannya dan berkata, sepertinya dia penuh dengan cerita tentang perubahan hidup. Aku tidak menyangka adikku masih menjadi pedagang budak. Cacing darah berkulit merah tua itu memiliki sikap yang sangat kukenal. Masih jauh, mari kembali ke topik. Menurutmu di mana kamu bisa menghasilkan banyak uang, katakan padaku. RH datang dengan sebuah ide. Hewan peliharaan darah bertarung sampai mati. Lihat,
Adik laki-lakiku baru saja kembali dari sana. Dia pasti memiliki hewan peliharaan darah yang kuat. Selama kamu bisa memenangkan kejuaraan, koin darahnya akan sangat besar, dan kamu akan menjadi bebas khawatir selama sisa hidupmu. Jika itu adalah cacing darah yang sangat kekurangan uang, dia akan setuju tanpa memikirkannya. Tapi tidak hanya pikiran RH yang sangat jernih, ada juga Lu Yun yang cerdas yang duduk dalam pertempuran. Akan sangat sulit untuk menipu mereka. Saudaraku, ada hal yang bagus, kenapa kamu tidak berpartisipasi sendiri? Kamu masih di sini membantu orang lain untuk menjaring pelanggan secara gratis. Hewan peliharaan berkulit merah tua itu membeku, terlihat sedikit tidak wajar, dan sepertinya dia akan pergi. Mungkin menurutnya RH agak sulit dihadapi dan tidak mudah ditipu, jadi dia tidak mau membuang waktu untuknya. Tapi memulai perkelahian itu mudah, tapi jika ingin pergi, kamu harus mendapat izin RH terlebih dahulu. Saudaraku, aku belum selesai bicara, kenapa kamu harus mundur? Hehe, adik, ada sesuatu yang mendesak di sini. Ayo hubungi kamu lain kali. Tunggu, RH berdiri di depan cacing darah merah tua, katakan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak. RH memandangi galaksi datar yang berkilauan, saya tidak keberatan membiarkan Anda berenang di dalamnya, mandi, atau semacamnya. Adik kecil, cepat atau lambat, kamu harus membayar kembali uangnya jika kamu keluar untuk jalan-jalan. Ayo kita bertemu lagi tanpa melihat ke atas. Jangan membuat semuanya terlalu rumit, kata hewan peliharaan berdarah merah tua itu dengan terkatup gigi. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingin membayarku kembali. Tapi jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur sekarang, aku khawatir itu tidak akan menjadi masalah meskipun kamu ingin melihat matahari besok. Mengancam, ancaman nyata, namun ditambah dengan tatapan mematikan di tubuh RH dan matanya yang galak, hewan peliharaan berdarah merah tua ini benar-benar terintimidasi. Aku kurang beruntung hari ini. Aku tertangkap elang. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan rekrut kebenarannya. Desak RH, saya hanya seorang broker, saya akan mendapat hadiah tertentu karena membujuk Anda berduel dengan beberapa hewan peliharaan darah. Jika cacing darah ini sangat kaya, maka saya mungkin mendapat bagian yang besar. Kamu begitu percaya diri dengan hewan peliharaan darahmu. Apakah kamu yakin akan menang 100%? RH bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah sudah lama sekali sejak kamu kembali ke Lamster? Cacing darah berkulit merah tua tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, ada apa? Apakah masih penting jika kita mengikuti? Sudah berapa lama kamu pergi? Sekitar 10 juta tahun. Tidak heran, kamu tidak tahu tempat ini. Cacing darah berkulit merah tua berkata sambil tersenyum, ini adalah pulau tempat Ramster diciptakan secara misterius 5 juta tahun yang lalu, dan seiring berjalannya waktu, akan ada darah Zong menemukan bahwa tempat ini telah menjadi titik pendaratan bagi kebanyakan orang yang kembali ke Rams dari dunia atas. Dari sini, tempat ini berkembang pesat. Banyak piring pembunuh babi muncul karena hal ini. Lagi pula, cacing darah yang baru saja kembali dengan ambisi besar, siapa yang tidak memiliki harta dari dunia atas di tangan mereka. Dan cacing darah jenis ini juga paling mudah ditipu, dan hampir selalu akurat. Kamu mengetahuinya dengan baik. RH memandang orang itu dari atas ke bawah. Hehe, nak, aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Kalau soal keakrabanku dengan pulau ini, aku peringkat kedua. Tidak ada yang berani peringkat pertama. Tahu segalanya. Cacing darah berkulit merah tua itu menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Kamu sudah banyak bicara, apa hubungannya dengan arena kematian hewan peliharaan darah itu? Mengapa mereka bisa menjamin bahwa hewan peliharaan darah mereka bisa memenangkan permainan? Lu Yun mengangkat topik itu kembali. Sepertinya kamu baru saja kembali. Kamu tidak tahu apa-apa tentang Pulau Palu ini. Pulau ini akan menghasilkan biji unik yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur hewan peliharaan darah. Semua hewan darah di bawahnya akan mati. Mereka sedang digunakan di arena pertarungan. Cacing darah yang tidak menaruh curiga yang baru saja kembali dari dunia atas akan tertipu dengan uangnya seperti ini. Namun biji ini sangat berbahaya bagi darah hewan peliharaan. Umumnya, setelah digunakan sekali atau 2 kali, cacing darah tidak akan berguna. Jadi industri lain di sini juga merupakan perdagangan budak yang sangat maju. Seorang budak yang kuat dapat dijual di Pulau Hamer dengan harga 20% lebih tinggi dari harga pasar. Petik 2. Lu Yun mengangguk, sudah memahaminya, sepertinya ini telah membentuk rantai industri yang lengkap. Kalau begitu izinkan saya bertanya, berapa banyak nampan pembunuh babi yang Anda ketahui di pulau ini? Kata-kata RH membuat cacing darah berkulit merah tua itu mengeluarkan keringat dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Uang agak terbatas akhir-akhir ini, jadi saya akan meminta mereka meminjam sejumlah uang untuk dibelanjakan. RH sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu memimpin dengan sia-sia, dan kami akan membagi akunnya setelah itu. Sungguh, Bloodworm berkulit merah tua, yang pada awalnya masih ragu-ragu, hampir menjatuhkan bola matanya yang sudah menonjol ketika dia mendengar perpecahan 3 lawan 7. Rupanya dia dicubit sampai mati oleh Lu Yun. Tentu saja, serangga ini selalu mengatakan yang sebenarnya. Saya hampir mengatakannya dengan lancar, tetapi rahasianya terungkap lagi. Tetapi ketika dia melirik ke pihak lain tidak menyadarinya sama sekali. Jelas sekali bahwa pikirannya sepenuhnya terobsesi dengan uang dan dia tidak bisa keluar. Saudaraku, ayo pergi tanpa basa-basi lagi. RH berkata dengan tatapan tak terduga. Ayo pergi, ayo cepat, mengikuti jejak satu sama lain,
RH melewati gang-gang sempit, berjalan melalui jalan-jalan yang rumit, dan meraba-raba di gang-gang yang dingin. Akhirnya, kami sampai di sebuah pintu yang tampak bobrok. Bung, kamu tidak percaya padaku. Lu Yun tidak terburu-buru masuk, melainkan meminta bantuan terlebih dahulu. Terima kasih telah begitu mempercayaimu. Mengapa kamu membawaku ke bengkel kecil seperti ini? Pasti banyak calo seperti cacing darah berkulit merah tua di Pulau Hamer. Dan ada banyak sekali pertarungan kematian yang memalukan untuk mendapatkan hewan peliharaan berdarah di pulau ini. Dia membawa RH ke tempat yang kecil dan terpojok karena bos Bloodworm Death Arena di sini membayar mereka lebih tinggi sebagai broker. Pada analisa terakhir, saya masih tidak percaya dengan kekuatan Lu Yun, dia hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Cacing darah berkulit merah tua itu tertawa ketika pikirannya terbaca, adik. Tidak, aku meremehkanmu. Seperti apa yang kamu katakan sebelumnya, aku telah mendengarnya setidaknya 100 kali, tetapi apa yang terjadi? Aku masih berpikir tentang itu sekarang, saudaraku. Seorang broker. Buktikan kekuatanmu padaku dulu. Mengenai sumber daya, aku punya banyak di sini, jangan khawatir. RH melirik orang lain, membuka pintu dan masuk tanpa berkata apa-apa. Meski di luar terlihat sepi, namun di dalamnya sungguh ramai. Teriakan, makian, sorakan, datang dan pergi. Kedatangan RH tidak menarik banyak perhatian dari para Bloodworm. Lagi pula, dibandingkan dengan wajah asing ini, Bloodpet yang bertarung sengit di arena kematian jelas lebih menarik. Adik kecil, ayo, mainkan 2 game. Tiba-tiba RH dihentikan oleh seekor cacing darah yang tubuhnya dicat warna-warni. RH, yang tidak punya alasan untuk memutuskan, menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju arena pertarungan kematian terbesar. Saat ini tempat tersebut sudah dikelilingi oleh cacing darah. Kompetisi Bloodpet di lapangan belum dimulai, dan semua Bloodworm sibuk memasang taruhan. Taruhannya juga sangat sederhana, seperti melempar koin, bertaruh darah mana yang akan menang. Sepertinya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan, namun nyatanya hasilnya dikendalikan oleh bos Death Arena di bawah. Tujuannya adalah agar sebagian besar cacing darah mendapat untung kecil, dan membuat sejumlah kecil cacing darah kehilangan segalanya. Ulangi operasi tersebut, dan pada akhirnya semua uang akan masuk ke kantong mereka. Adik kecil, ini pertama kalinya bagimu. Ini 3 chip taruhan, yang diberikan kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Semoga permainanmu menyenangkan. Seekor cacing darah tiba-tiba mendekati RH Tao. Dari saat pihak lain melirik RH secara sengaja atau tidak, Lu Yun tahu bahwa orang ini pasti adalah orang yang diatur dalam kerumunan di Death Arena di bawah. Tujuannya adalah untuk menyeret pendatang baru yang ragu-ragu seperti RH ke dalam jurang maut. RH mengambil chip taruhan dan berkata, terima kasih. Lalu dia langsung pergi. Bahkan jangan memperkenalkan kepada pihak lain cara menggunakan chip taruhan. Setelah berkeliling 2 kali, Lu Yun memiliki pemahaman kasar tentang mode pengoperasian arena kematian ini. Total ada 7 platform, dari kecil hingga besar dan seterusnya. Pendatang baru atau yang baru datang harus memulainya dari tahap yang paling kecil. Hal ini dilakukan untuk mencegah serangga lain dari Death Arena di bawah datang untuk menghancurkan tempat tersebut. Bagaimanapun, teman sebaya adalah musuh. Arena kematian di bawah ini tidak hanya mencakup pertarungan antar Bloodpet, tetapi juga melibatkan perjudian. Gameplaynya juga cukup sederhana dan kasar, ketika dealer membuka pasar, itu seperti menebak koin, Anda bertaruh pada 2 cacing darah yang akan memulai perang. Saat ini jumlah cacing darah pada stadium kecil paling sedikit. Pertama, pertarungan darah hewan peliharaan di sini tidak menarik, dan kedua, meskipun platform kecil ini terbuka, penggandanya sangat rendah. Hanya cacing darah yang menunggu untuk bergabung dalam perang yang boleh berkumpul di sini. RH ada di antara mereka saat ini. Karena dia ingin menghasilkan uang di sini, dia harus berjuang sekuat tenaga. Karena tingkat kekuatan yang tidak merata, pertarungan di tahap terkecil ini berakhir paling cepat, dan sebagian besar adalah pertarungan yang menghancurkan. Lu Yun bahkan melihat cacing darah di antara mereka, yang alam budidaya hewan peliharaan darahnya hanyalah alam roh surgawi. Bahkan sebelum kakinya menyentuh lapangan, dia dihancurkan menjadi kabut darah karena tekanan lawannya. Kondisi kematian bisa dibilang cukup mengenaskan. Segera tiba waktunya untuk mencapai RH, dan tidak mengherankan jika Lu Yun muncul di atas panggung. Tapi saat lawan RH mengeluarkan darah hewan peliharaannya, semua mata di arena kematian kecil di bawah tiba-tiba terfokus pada RH. Bisikan terdengar, bukankah hewan peliharaan darah ini adalah jenderal pemenang sebelumnya? Baiklah, serangga ini memiliki latar belakang yang cukup banyak. Bahkan ada banyak cacing darah yang bergerak menuju sisi ini dari platform lain. Nak, aku akan sial bagimu ketika kamu bertemu denganku. Hewan peliharaan berdarah ini menghabiskan banyak uang untukku. Sue Zong, yang berdiri di hadapan RH, masih ingin pamer, tetapi Lu Yun, yang naik ke atas panggung, tidak mau mendengarkan sama sekali. Satu pukulan langsung meledakkan cacing darahnya menjadi kabut darah. Dia bahkan lebih menghina dalam hatinya, setengah langkah menuju negeri dongeng emas bisa mendominasi di sini. Jika Anda menjadi jenderal yang menang, maka seharusnya tidak ada tantangan besar malam ini. Seluruh arena di bawah sunyi senyap, dan mata semua cacing darah yang hadir tertarik pada Lu Yun. Banyak Bloodworm bahkan yang maju untuk ngobrol dengan RH. Mereka sepertinya memuji RH, tapi nyatanya mereka ingin membeli Bloodpet milik Lu Yun, yang tampil luar biasa di atas panggung. RH tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Bahkan jika dia diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani menjual kakaknya. Namun,
Kecakapan bertarung Lu Yun yang luar biasa secara alami menarik perhatian bos di balik arena pertarungan maut ini. Dia secara langsung menghubungkan RH dengan pengiriman rekan-rekannya untuk menimbulkan masalah. Beri dia promosi yang luar biasa. Biarkan tikus putih kecil ini mengonsumsi kekuatan darah hewan peliharaannya terlebih dahulu, lalu kirim preman kita untuk memanennya. Ya, bos. Perintah ini segera dilaksanakan. Tetapi bahkan jika dia tidak menerapkannya, Lu Yun akan segera mencapai tahap terhebat dengan kemampuannya sendiri. Saat ini, RH telah menjadi fokus dari semua cacing darah yang hadir karena penampilan Lu Yun yang luar biasa. Dan para penjudi itu menjadi gila karena Lu Yun membuat mereka menghasilkan banyak uang. Sekarang mereka menganggap Lu Yun sebagai sapi perah mereka. Selama Lu Yun berpartisipasi dalam pertandingan kematian, mereka akan menggunakan chip mereka tanpa berpikir panjang. Dengan 4 gerakan dan 4 permainan, Lu Yun menaklukkan kelompok anjing judi ini, dan pada saat yang sama, chip 3 taruhan asli di tangan RH meningkat 30 kali lipat. Chip di sini adalah 10 koin darah pertaruhan. Saat penonton bersorak, RH naik ke panggung terbesar. Para cacing darah yang baru saja menutup mata padanya dan bahkan tampak jijik padanya satu persatu menganggapnya sebagai dewa. Lu Yun segera bertemu musuh pertamanya, dan itu masih merupakan pembunuhan instan yang menghancurkan. Ada 2 penantang lagi berturut-turut, semuanya dibunuh oleh Lu Yun dengan cara yang sama. Dia tidak berbelas kasihan hanya karena pihak lain adalah ras manusia. Justru karena pihak lain adalah ras manusia maka Lu Yun akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu rekan senegaranya yang diperbudak ini beristirahat dengan damai secepat mungkin. Lu Yun bahkan melihat rasa terima kasih di mata lawannya lebih dari sekali ketika dia hendak membunuhnya. Malam ini ditakdirkan menjadi karnaval taruhan anjing. Dan bos di balik arena kematian bawah tanah ini tidak bisa duduk diam sama sekali, karena hanya setelah 3 pertandingan ini, dia sudah kehilangan omsetnya selama 3 tahun. Jika ini terus berlanjut, dia akan bangkrut. Cepat suruh Sachi keluar dan biarkan dia membereskan bocah ini. Ya, sorak-sorai di stadion tiba-tiba berhenti, dan semua mata tanpa sadar memandangi cacing darah yang masuk dari luar ruangan. Tubuh berkilau itu memancarkan aura pembunuh yang samar-samar. Jelas dia juga merupakan karakter kejam yang pernah berada di dunia atas. Wah, kamu gila sekali. Beranikah kamu bertengkar dengan buruh dan manajemen? Itu Ding Zuo si penjagal. Kenapa dia kembali ke tempat pertarungan maut di pojokan?